Kasus korupsi saudara, pasca penetapan Ex-Menak Yakut sebagai tersangka kuota haji, KPK hari ini memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran uang dari kasus ini. Penelusuran dugaan aliran uang dilakukan terhadap sejumlah saksi dari pihak Biro Travel saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami bagaimana prosedur pembagian kuota tambahan. Apakah ada inisiatif dari pihak Biro Travel atau murni diskresi dari Menteri Agama saat itu. Setelah itu saudara, barulah KPK menjadwalkan pemeriksaan Ex-Menak Yakut. Telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama. Penetapan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga gagal berangkatnya puluhan ribu jemaah yang sudah mengantri. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan Ex-Menak tidak mengatur pembagian kuota haji tambahan sesuai undang-undang. Dalam penyelidikannya, KPK juga menemukan adanya aliran uang kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pada pasal 22 ayat 2 disebutkan pembagian kuota haji yaitu 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga ada penyelewengan keputusan pembagian kuota haji tambahan, yaitu 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri selama belasan tahun gagal berangkat. Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YJK ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Sementara itu, kuasa hukum Yakut pun menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satunya adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut dinilai sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Atas kasus ini, Yakut Kholil Qomas mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan, ya, pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo sebut telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini, sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Jika sudah ada jadwal pemeriksaannya. Adapun hari kemarin dan hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan ya pada hari kemarin yang berkaitan dengan dugaan aliran uang ya. Termasuk juga pemeriksaan hari ini itu juga terkait dengan dugaan aliran uang ya. Di mana pada pemeriksaan kemarin juga didalami bagaimana inisiatif pembagian kuota tambahan ini dari pihak PIHK atau Biro Travel. Usai KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka, KPK kini menelisik dugaan aliran dana termasuk pihak swasta yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi kuota haji. Patut dinanti, apakah dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, mantan Menteri Agama era Jokowi ini akan mengenakan rompi oranye dan ditahan KPK? Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan juga staf khususnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga berdampak pada gagalnya berangkat ribuan jemaah yang sudah mengantre lama, saudara. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus ini? Kita perbincangkan dengan pengamat haji dan umroh serta ekosistem haji, Mas Ade Marfudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Ade. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sungguh miris begitu ya, bisa dikatakan begitu karena tidak hanya melakukan kerugian negara, tapi ini dampaknya luar biasa. Ada 8.400 jemaah yang sudah mengantre belasan tahun gagal berangkat gara-gara tindakan korupsi ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentunya ini kan sebuah perjalanan panjang ya. KPK menetapkan tersangka sudah cukup 1 tahun, 2024 diawali dengan pansus, baru 9 Januari 2026 ada penetapan tersangka. Ini tentunya jalan panjang ini kita yakin dan percaya KPK akan melakukan sebuah langkah-langkah yang terkait dengan dugaan korupsi, dan juga adalah proses hukum akan berjalan. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah strategis untuk melihat ini kan juga harus ada penetapan yang tetap. Apakah benar ini terjadi sebuah korupsi kuota atau sebaliknya misalnya tidak terjadi. Ini kan proses hukum yang akan berjalan. Kita tunggu seperti apa proses KPK akan melakukan proses selanjutnya. Karena saya berkeyakinan bukan hanya Menteri Agama saja secara sistemik, tapi kan juga akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini yang Karena tengah ini dilakukan oleh tentunya KPK ya, menelusuri bagaimana aliran uang dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi ini. Mas Ade sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana begitu, tambahan kuota haji yang diberikan itu kan tujuannya adalah untuk mempersingkat masa tunggu begitu kan. Nah, dengan kasus ini, dengan adanya kasus ini pertanggungjawabannya bagaimana? Ya, ini kan kalau dilihat dari ketentuan landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah hak haji reguler itu kan 92% dari tambahan 20.000. Sedangkan yang PHK itu kan hanya 8%. Nah, artinya ternyata dalam pelaksanaannya itu kan 50%, 5% dibagi dua. Sehingga dalam hitungan matematik kita ada 8.400 yang digunakan bukan oleh jamaah haji reguler, tapi jamaah haji khusus. Ya, walaupun sama-sama jamaah haji Indonesia, walaupun sama-sama calon-calon tamu Allah, tapi dalam proses ini penetapan yang menurut saya adalah harusnya diutamakannya, karena yang sudah antri panjang sampai 48 tahun ini kan adanya di reguler. Harusnya penuhi dulu kewajiban di 92% yang untuk reguler, baru kalau itu tidak terserap maka ada ada Diskresi. diskresi dari Pak Menteri untuk diberikan kepada PIHK. Nah, tentunya juga ini kan semuanya adalah punya alasan-alasan yang landasannya mungkin bahasa masing-masing punya ya. Kita kan ada pembelaan juga nanti, apakah penetapan 50% itu berdasarkan apa sehingga dipunya kekuatan hukum misalnya, sehingga ada pembelaan. Ini saya pikir kita perlu dinanti ya, karena ini kan biarkan aja berjalan, proses hukum ini berjalan, sehingga ketetapan ini juga menjadi bagian yang jernih nantinya. Siapa sungguhnya yang salah, Termaksud apakah benar kuota ini dikorupsi atau tidak, kita menanti. Hanya dampak dari proses pembagian dalam tanda kutip yang kurang proporsional, yang tidak transparan ini berakibat kepada 8.400 orang seharusnya milik reguler yang sudah berangkat 2024 ternyata akhirnya mereka gagal berangkat begitu ya Mas Ade. Ya. Tentu saja saya tentunya membayangkan bagaimana 8.400 itu termasuk saya atau orang tua atau siapapun begitu yang kita kenal, ternyata mereka gagal berangkat. Tentu sangat kecewa begitu. Nah, terakhir,
menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK untuk menelusuri betul-betul agar kasus ini terungkap secara jelas? Oh iya, ini ini kan saya melihat kan ada prosesnya, proses makan bubur ya. Di tengah dulu, diambil dulu mungkin ya pucuknya siapa sesungguhnya yang punya kewenangan di pembagian kuota ini. Dalam hal ini kan Pak Menteri dulu, dari situ mungkin akan melingkar ke kiri-kiri sampai ke pinggir. Nah Baik, tentunya ini kan akan dicari siapa saja yang terlibat. Kalau ada sudah ditemukan 400 yang dipanggil, diminta kesaksian 400 misalnya lembaga, itu kan otomatis saya yakin dan bukan sendiri, nggak mungkin bermain sendiri. Pasti ini aja ada korporasi, ada mm, kolaborasi. Ini kan baik, pastilah tidak sendirilah. Untuk itu kita memberikan mm, kepercayaan kepada KPK supaya mm, mengusut tuntas proses ini supaya ada kejelasan bagi masyarakat sesungguhnya betul. seperti apa yang terjadi. Dan Kejelasan kepada ini masyarakat ya, hanya karena kita tahu sekarang ya, KPK juga tengah menelusuri sebenarnya aliran uangnya kemana saja, termasuk kepada ya pihak tentunya. swasta. Ini yang kita nantikan Ya. bersama ya. Terima kasih pengamat haji umrah dan juga ekosistem haji, Mas Ade Marfudin telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi gelombang unjuk